الواحد الأحد والصلاة والسلام على من في السماء اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله بيته الطاهرين وأصحابه غر الميامين وتابع التابعين ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita agungkan, kita hormati segenap para habaib, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Habib Zaki Ibn Al-Habib Ibrahim Al-Gadri, yang saya muliakan Al-Habib Rizki Ibn Al-Habib Ibrahim Al-Gadri. Kita doakan beliau Allah sehatkan ruhani dan jasmaninya, Allah berkahi segala umurnya, Allah berkahi urusan dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya menghormati juga segenap para alim ulama, para ustadz, para tuan guru, para guru-guru ngaji yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga ulama, guru kita, asatid kita, ustadz-ustadz kita, Allah juga berkahi umurnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Yang saya cintai juga, yang saya hormati pimpinan takmir masjid Pak Haji Ijin Soditin Masjid Nurul Hidayah, dan juga kepada segenap Majelis Daruz Zahra yang dimuliakan oleh Allah, serta salam istimewa dan terkhusus kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, anak-anak muda, pemuda-pemudi, yang semuanya kita ini adalah umat baginda Nabi besar Muhammad, umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, tolong kepada segenap jamaah untuk tidak ribut, untuk tidak banyak bicara. Ini masjid, tolong dikondisikan akhlak adabnya. Kalau masih banyak yang ngomong di dalam masjid, ada yang teriak-teriak di dalam masjid, mending saya pulang daripada nanti mengundang murka dari Allah. Jangan ada yang ribut. Paham? Paham? Pengen dilanjut acaranya? Pengen dilanjut acaranya? Siap kondusif? Siap tenang? Saudara-saudara hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita duduk di tempat yang mulia, duduk di tempat yang agung, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama yang menukil daripada sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya hadis qudsi, Allah berfirman di dalam perkataannya,
ada 3 benteng yang tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ada 3 benteng yang mana apabila manusia masuk ke dalamnya akan terpelihara, akan dijaga, akan dijamin di dalam jaminan dan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara 3 benteng tersebut? Di antaranya adalah masjid. Maka alhamdulillah, saya dan kalian Allah dudukkan di dalam masjid. Ini termasuk benteng Allah, ini termasuk rumah Allah. Maka beruntunglah setiap kita yang bisa duduk dan bisa meramaikan daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah catat kita sebagai hamba yang mukmin yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang lebar. Sedikit yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, kita dulu pada malam hari ini untuk memperingati daripada tahun baru Hijriah, daripada tahun baru Islam, daripada tahun baru yang harus patut kita rayakan. Kenapa? Karena tahun baru kita itu bukanlah tahun baru Masehi. Tahun baru umat Islam bukan 1 Januari, tetapi tahun baru umat Islam adalah tanggal 1 Muharram, tepatnya pada hari ini, yaitu tanggal 1 bulan Muharram. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki 4 bulan yang mulia, 3 berturut-turut, 1 yang terpisah. Apa yang terpisah? Yaitu bulan Rajab. Makanya di bulan Muharram ini setiap amal orang berbuat baik maka akan dilipat gandakan amal tersebut pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 amal ibadah yang kamu kerjakan di bulan Muharram, salat sunnah ataupun salat wajib di bulan Muharram, maka Allah akan lipatkan pahalanya karena berkah keagungan bulan Muharram. Kamu sholawat di hari yang lain 3 kali, pahalanya Allah bersolawat 1 sholawat 10 kali. Tapi kalau datang bulan Muharram, Allah lipat gandakan pahalamu menjadi 10 kali lipat. Ini kemuliaan bulan Muharram. Ini kemuliaan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah bulan Muharram bulan tahun baru Islam untuk senantiasa bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Bergantinya tahun, bertambah rasa takut kita kepada Allah, bertambah rasa tidak ingin kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tuba liman tarakat dunya qabla an tarakta wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqa." Nabi Muhammad mengatakan, beruntung, sungguh beruntung orang-orang yang ketika datang tahun baru Islam, datang lembaran baru. Kita ini punya masa lalu, kita ini punya masa kelam. Datang tahun baru Islam untuk memperbaiki akhlak kita. Datang tahun baru Islam untuk memperbaiki daripada amal ibadah kita kepada Allah. Sayyidina Muhammad tadi mengatakan, beruntung, sungguh beruntung bagi siapa? Man tarakat dunya qabla an tarakta, orang yang sibuk meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkan mereka. Saudara-saudara, maksudnya apa deh? Meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkan mereka. Banyak di antara kita ini orang-orang yang sibuk akan kehidupan dunia. Banyak orang-orang yang tertipu karena dunia. Banyak orang yang meninggalkan sholat karena dunia. Banyak orang yang kurang ajar kepada ibu bapaknya karena dunia. Apa itu dunia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, apa yang dimaksud dengan dunia? Dunia itu setiap segala sesuatu yang membuatmu lupa kepada Allah. Itu dunia. Anak melupakan kamu untuk kepada ibadah kepada Allah, itu dunia. Apalagi istri melupakan kamu kepada Allah untuk ibadah kepada Allah, dunia.
harta merupakan kepada Allah juga itu dunia. Setiap sesuatu apapun yang membuat kita kepada Allah lupa berzikir, lupa sholat, lupa ibadah, maka itu dinamakan dunia. Banyak orang yang sekarang mereka sibuk cari tahta, mereka sibuk cari jabatan, mereka sibuk cari uang, mereka sibuk cari ketenaran, meninggalkan Allah, meninggalkan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum mereka ditinggal oleh dunia. Kenapa? Dunia ini tempatnya sandiwara, dunia ini tempatnya orang yang lalai, dunia ini tempat orang yang pembohong. Al-Imam Al-Ghazali, beliau salah satu ulama terkenal, mengatakan, apa kata beliau? Orang-orang yang hidup di dunia ini kebanyakan adalah orang-orang yang lupa kepada Allah. Banyak orang-orang yang tertipu dengan keinginan dunia. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang tidak sadar bahwasanya mati itu pasti datang, mati itu pasti tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian sudah datang, sudah menghampiri kita, tidak bisa dimajukan, tidak bisa pula dimundurkan. Kita harus mau tidak mau, harus merasakan pahitnya, sakitnya, pedihnya. Nanti amal pahala dari Al-Quran itu yang akan mendampingi kita di alam kubur. Kalau kita rajin sholawat, rajin zikir kepada Allah, rajin dakwah, mengajak umat untuk kenal kepada Rasulullah, untuk mengenal Allah, untuk mengajak orang menegakkan daripada syariat Allah, itu nanti amal akan berbentuk cahaya yang akan menerangi kuburan kita semua. Lampu-lampu begini tidak akan ada gunanya di alam kubur, karena yang bisa menerangi kita adalah cahaya daripada amal ibadah kita yang kita lakukan selama hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudara, mumpung Allah berikan kita umur yang panjang, mumpung kamu masih muda, mumpung sebelum kamu tua, mumpung masih bisa berjalan, mumpung masih bisa melihat dengan kedua mata. Betapa banyak kita lihat orang yang buta, kakinya cacat, tapi mereka tidak pernah punya hati untuk meninggalkan sholat. Kita Allah kasih mata, kita dikasih telinga, kita dikasih kaki, kita dikasih kedua tangan, tapi banyak yang meninggalkan sholat. Banyak yang tidak peduli kepada panggilan sholat. Oleh karena itu, anak-anak muda, baik perempuan ataupun laki-laki, ingat, mumpung kamu masih muda, taat kepada Allah. Karena kalau pertama itu pendaftaran, kalau sudah di akhir itu penyesalan. Jangan kalau sudah tua baru mau ibadah. Kalau masih muda, udahlah beb, masih muda beb, mending buka jilbab aja beb, kan masih muda. Nanti kalau sudah tua baru tobat. Bukan begitu saudara-saudara. Udahlah beb, mumpung masih muda, cimeng aja dulu beb, mabuk aja dulu beb, mumpung masih muda. Kan banyak zaman sekarang, mumpung masih muda, mumpung masih muda, mumpung masih muda. Saudara-saudara, mati itu syaratnya bukan nunggu tua. Ada yang mati muda, ada yang masih kecil, ada yang di dalam kandungan mati. Ada nggak yang mati dalam kandungan? Ada. Ada nggak yang mati masih kecil? Ada. Jadi mati itu syaratnya harus tua atau tidak? Ada. Harus tua atau tidak? Ada. Harus tua atau tidak? Ada. Makanya mumpung kamu masih bisa duduk dengan ulama, mumpung kamu masih bisa duduk dengan habaib, mumpung kamu masih dikasih waktu duduk dengan para kiai, ambil ilmu mereka, belajar kepada mereka, belajar bagaimana taat kepada Allah, bagaimana menghormati kedua orang tua, bagaimana mencintai sesama. Jangan jadi anak muda zaman sekarang sibuk nongkrong. Nah, anak-anak muda zaman sekarang ini, kamu itu adalah harapan bangsa. Anak-anak muda ini keluar itu pakai peci, ya, pakai peci. Cintai daripada akhlaknya Rasul, pakaiannya Rasul. Bagaimana pakaian Rasul? Pakai peci, pakai sarung, pakai gamis, pakai baju koko. Jangan kau tiru anak muda yang bertasyabuh kepada orang kafir. Tahu bertasyabuh? Menyerupai orang kafir.
Anak orang kafir pakai tindik, anak muda Islam pakai tindik. Ada nggak yang begitu? Ya. Itu ajaran Nabi atau bukan? Ajaran Nabi atau bukan? Orang Barat pakai tato, anak muda Islam pakai tato. Gaya-gayaan nggak usah. Kita punya daripada pakaian yang sunnah, yang enak dipandang. Pakaian siapa? Pakaian baginda Nabi Muhammad. Yang perempuan pakai jilbab, ya. Pakai baju tutup auratnya. Oh, nanti ikut film Korea, smoking, beb kan baru di rebonding nih beb. Bagus, kita tambahkan aja ke kampung biar paling cantik. Itu rambut kamu akan dibakar. Betul? Kalau punya keindahan wajah jangan ditampakkan kepada selain mahram, tampakkan kepada suami yang punya suami. Tampakkan kepada calonnya nanti, bukan dipamer-pamerkan udah kayak jualan lontong. Betul? Betul? Ikuti pakaian berakhlak dengan akhlak beradab dengan adab Anak muda siap ikuti akhlak Nabi, siap berpakaian dengan pakaian Nabi, siap cinta dengan Nabi. Betul? Yakin? Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, tahun baru ini datang untuk membuka lembaran kita. Mungkin dulu kita jarang sholat, mungkin dulu kita jarang membaca Al-Quran. Datang tahun baru, dihapus catatan yang lama, kita punya lembaran baru. Jangan sampai lembaran baru kita ini kotor dengan perbuatan dosa kita. Karena ini bulan hijrah, bulan hijrahnya Rasulullah SAW. Apa sih beb? Arti hijrah itu beb? Kan banyak dulu di sosmed, di YouTube, di Instagram. Ayo hijrah, ya, ayo hijrah, dikit-dikit hijrah. Apa arti hijrah? Banyak orang yang nggak paham hijrah. Ada pakai hijrah jilbab tapi main TikTok. Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Ayo hijrah, tapi masih minum mabuk. Jangan. Kalau hijrah itu menyudahi perbuatan dosa menuju perbuatan ibadah. Apa itu hijrah? Hijrah itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bersabda, al-muhajir man hajarah ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah kepadanya. Kita dilarang untuk mabuk, tinggalkan. Berarti kita sudah hijrah. Perempuan nggak boleh buka aurat. Jadi kalau sudah pakai kerudung berarti sudah hijrah. Yang laki-laki suka ngetrek, suka ngumpul-ngumpul nggak jelas, diganti ngumpul kajian, ngumpul di masjid, ngumpul baca maulid, ngumpul baca ilmu dan lain sebagainya. Itu juga termasuk hijrah. Hijrahlah kamu dari perbuatan dosa menuju perbuatan ibadah. Hijrahlah kamu dari perbuatan maksiat menuju perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, hijrah yang masih sering jarang sholat, meninggalkan sholat, mumpung bulan hijrah dan seterusnya sampai mati, berubah. Hijrah harus rajin sholat, harus ngerjakan sholat. Itu arti hijrah, berpindah dari sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik. Habib, saya ini jarang sholat. Nah, datang bulan Muharram, bulan hijrah dari sering meninggalkan sholat menuju sering melakukan sholat. Paham gak arti hijrah? Paham gak arti hijrah? Arti hijrah meninggalkan keburukan menuju ke meninggalkan perbuatan dosa menuju perbuatan yang baik. Baik, paham kira-kira sampai di sini? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Apa arti hijrah? Meninggalkan yang buruk, berpindah dari yang buruk menuju yang baik, meninggalkan dosa menuju ibadah. Paham? Anak muda paham? Jangan sibuk pulang rumah main TikTok lupa deh. Hati-hati, jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Introspeksi diri.
Paham? Ini zaman semakin hari, semakin tahun, semakin hancur. Teknologi semakin canggih. Orang-orang barat, orang-orang kafir, mereka nggak merusak Islam itu secara langsung nggak, tapi pelan-pelan. Pakaiannya dirubah, teknologinya dihancurin. Makanya HP ini tergantung kamu menggunakan. Bisa jadi sunnah, bisa jadi berpahala, bisa jadi haram. Kok bisa jadi sunnah, Beb? Bisa mendapatkan pahala kalau kamu memposting hal yang baik, posting kajian-kajian ilmu, posting ceramah-ceramah yang baik, posting ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya. Bisa jadi haram kalau melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan perbuatan dosa. Habib, saya sering jatuh maksiat, Habib. Saya sudah taubat, Habib, jatuh lagi. Jangan putus asa. Allah Maha menerima taubat, tapi jangan dibuat main, Udahlah kita maksiat yuk. Habib kan bilang Allah itu Maha menerima taubat. Maksiat aja, besok taubat. Maksiat aja besok lagi, besoknya taubat. Emang gudang pabrik taubat bapak lu yang punya? Jangan dibuat main, Contoh begini, saudara-saudara. Ada orang bikin salah sama bapak, terus minta maaf. Dimaafin nggak? Besok bikin salah lagi, minta maaf lagi, dimaafin. Sampai 3 kali, 4 kali, bapaknya bilang, lu mau minta maaf beneran? Apa lu cuma guyon atau main-main aja atau ngejek saya? Kan begitu pikirannya. Begitu kita sama Allah. Kalau masih sering maksiat, ingat taubatan nasuhah, taubat dengan sebenar-benarnya. Kalau jatuh lagi, taubat terus sampai kita ini merasa bosan untuk meninggalkan untuk berbuat dosa dan meninggalkan perbuatan dosa. Tapi jangan dibuat main, Kira-kira sampai sini jelas gak? Jelas gak? Jelas gak? Jelas gak? Tobat main-main boleh gak? Tobat main-main boleh gak? Tobat dengan sebaik-baiknya tobat. Habib, saya ini pemabuk, saya ini penjudi, saya ini pezina, saya ini pembunuh. Masih gak diampuni dosanya oleh Allah? Pasti. Kalau punya hati yang betul-betul, Allah terima taubat kita. Dengan satu syarat, jangan kembali dari perbuatan dosa. Saudara-saudara, kita ini berbuat dosa kenapa? Karena kita merasa kita tidak diawasin sama Allah. Kenapa kita berbuat dosa? Gak ada yang lihat, Beb, di kamar sendirian. Gak ada yang lihat, Beb, saya di WC. Gak ada yang lihat, Beb, saya di tempat internet. Gak ada yang lihat, Beb, saya di kamar, di rumah. Gak ada ibu, gak ada bapak. Ingat, ada Allah yang melihat. Ada malaikat yang melihat. Ada Allah yang menyaksikan. Jangan, kalau kita ini anak-anak muda pengen menjadi anak-anak muda sebagaimana anak-anak muda di zaman Nabi Muhammad, tinggalkan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan mungkar, dhalalah, sayyi'at, mukhalafat. Mari kita semua berlomba-lomba untuk menggapai dan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara, yang terakhir yang ingin saya sampaikan daripada hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dihitung daripada hijrah awal daripada pindahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Untuk apa Rasulullah hijrah? Untuk menyampaikan Islam. Karena pada saat itu di Mekah Rasulullah nggak diterima oleh kaumnya, sehingga Nabi Muhammad dikejar, dibuli, dihina, difitnah, dicaci maki, direndahkan, bahkan kita punya Nabi diteror, pengen dibunuh. Tetapi saudara-saudara, Allah yang Maha Pelindung, tiada kekuasaan, tiada perlindungan yang lebih kuat daripada perlindungan Allah, sehingga Nabi Muhammad berhasil dan dilindungi oleh Allah, selamat hijrah sampai ke kota Madinah. Alhamdulillah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, apa tujuan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Jauh,
Tujuannya supaya Islam bisa sampai kepada kita, supaya Al-Quran sampai kepada kita. Itu berkah perjuangan Nabi, berkah jeripayah Nabi, berkat keringat Nabi. Sampai-sampai Rasulullah pernah hijrah, pernah mendakwakan Islam ke kota Taif. Tapi apa yang diperbuat oleh orang-orang Taif ketika masuk Rasulullah di kota Taif? Ditimpuk, dilempar dengan batu-batu oleh anak-anak yang disuruh oleh orang-orang kafir, sampai berdarah daripada kepala baginda Nabi besar. Begitu besar perjuangan Nabi untuk Islam, begitu besar perjuangan Nabi untuk syariat. Setiap jalan di kota Taif waktu itu, Pak Bu, diberi pecahan kaca supaya apa? Melukai telapak kaki suci baginda Nabi besar Muhammad. Supaya Rasulullah pergi dari kampung Taif, Nabi Muhammad tidak marah, Nabi Muhammad tidak mencela, Nabi Muhammad tidak memaki. Justru Nabi Muhammad mengangkat tangannya, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah, ampuni kaumku ya Allah, wahdi qaumi, beri mereka petunjuk ya Allah. Karena mereka tidak kenal siapa aku. Andai mereka mengenal kalau aku ini utusanmu ya Allah, niscaya mereka akan beriman kepadamu ya Allah. Tapi aku minta kepadamu ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang telah lahir di dalam dari sulbi mereka orang yang beriman kepadamu ya Allah. Itu sabarnya Nabi Muhammad. Beliau kepanasan dakwah, beliau kehujanan dakwah, beliau kelaparan, diusir, ditimpuki, dilempar kotoran unta, tidak minta apa-apa, gak minta uang kepada kita, gak minta balasan kepada kita. Nabi gak minta kamu supaya memuji Nabi, enggak, justru kita yang butuh untuk memuji Nabi Muhammad. Nabi gak minta duit kita, enggak. Nabi capek, Pak. Nabi mau dibunuh, keluarga beliau dibaiat, keluarga beliau dikurung sampai beberapa bulan, sampai makan daun karena tidak ada yang boleh melakukan interaksi, tidak ada yang boleh melakukan dialog ataupun berkumpul dengan keluarga baginda Nabi besar Muhammad. Sampai keluarganya itu kelaparan, makan daun. Kenapa rela begitu? Supaya Islam sampai kepada kita. Beliau rela dirinya dihujat, dihina, difitnah. Beliau nggak minta-minta apa-apa. Beliau cuma minta satu, saudara. Satu permintaan Nabi. Sebelum beliau wafat menjelang akhir hayatnya, apa kata beliau? Inni taraktu fikum thaqalain. Camkan baik-baik anak muda supaya kamu tahu peninggalan Nabi itu apa yang diminta oleh Nabi. Nabi gak minta harta kamu, tapi Nabi diperintahkan oleh Allah di dalam Quran surat As-Surah ayat 23. Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddatan fil qurbah." Katakan Muhammad kepada umatmu, sampaikan Muhammad kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta upah, aku tidak minta bayaran, illal mawaddatan fil qurbah, kecuali satu. Apa permintaan Nabi? Itu pun Allah yang perintahkan. Apa? Kasih sayang kepada keluarganya, rasa sayang kepada keturunannya, cinta kepada keturunannya. Itu permintaan Nabi sebelum wafat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, siapa orang yang mencintai keluarga Nabi, Allah akan cinta kepadanya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, hum itrati khuliqu min tinati fawailun lil mukaththibina bi fadlihim, man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka para habaib, mereka cucu Nabi, mereka tetesan darah Nabi, mereka adalah tercipta dari tanahku, kata Nabi Muhammad, tercipta dari sulbiku, kata Nabi Muhammad. Man ahabbahum, siapa yang cinta kepada mereka, ahabbahullah, Allah akan cinta kepada mereka. Barang siapa yang sayang kepada habaib, Allah akan sayang kepada orang yang menyayangi mereka. Wa man abghadahum, dan barang siapa yang membenci mereka, Allah akan benci kepada mereka. Barang siapa yang khianat kepada mereka, Allah akan benci kepada mereka. Saudara-saudara,
yang dimuliakan oleh Allah, amalan di akhir zaman ini yang mampu membuat kita dekat dengan Rasulullah adalah hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat. Bagaimana mempererat hubungan dengan Nabi Muhammad? Salah satunya mencintai, menjaga, dan menyayangi, mengasihi daripada keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab disebutkan Syaraful Muhabbad li ali Muhammad. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Athbatukum 'alas sirat." Ingat baik-baik. "Athbatukum 'alas sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi." Orang nanti yang paling kuat kakinya melewati sirat, jembatan Siratul Mustaqim, di bawahnya neraka Jahannam. Orang yang jatuh dari situ gak bakal selamat. Siapa orang yang diteguhkan kedua kakinya ketika melewati Siratul Mustaqim? Mereka orang-orang yang paling besar cintanya kepada keluargaku dan sahabatku, kata Nabi Muhammad. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita gak bisa kumpul dengan Nabi, gak pernah melihat wajah Nabi, gak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita berusaha berkah dengan dekat kepada cucunya, berkah dengan mencintai ulama yang berdarah daging kepada Nabi. Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, nah, di Indonesia ini Habib itu banyak. Habib itu ada yang lembut, ada yang tegas. Iya, yang lembut contoh almarhum Al-Habib Munzir Al-Musawwar. Orangnya lembut, pendiri majelis Rasulullah yang seringkali acaranya di Monas. Lembut, santun dakwahnya. Beliau lembut, mengajak semua orang untuk meneteskan air matanya karena takut dan rindu kepada Nabi Muhammad. Di lain sisi, ada satu habaib yang gak bisa disogok, gak bisa dibayar, gak bisa dibeli. Sampai ini Habib rumahnya di Sineper supaya ini Habib mati. Kenapa? Karena kalau ini Habib masih hidup di Indonesia, mereka orang-orang munafik tidak bisa mengegolkan segala upaya dan tipu daya muslihat mereka. Siapa sosok seorang Habib keturunan Nabi yang berjuang, tidak minta pamrih, tidak minta harta, tidak minta disegani, tidak minta dihormati, tapi karena beliau cinta kepada ini negara, cinta kepada ini agama, sehingga beliau rela terusirkan, rela dicaci maki. Tiada lain, beliau adalah imam besar kita, Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau rela terusir dari negaranya. Apa salah beliau? Beliau merampok uang rakyat? Tidak, saudara. Beliau korupsi uang negara? Tidak, saudara. Beliau ini bunuh orang? Tidak pernah, saudara. Kenapa beliau dibunuh? Salah beliau satu, karena begitu cinta kepada Garuda, karena begitu cinta kepada Merah Putih, sehingga kalau ada orang yang ngomong di luar sana, oh keturunan Nabi, oh Habib itu anti Pancasila, Habib itu anti Merah Putih. Saudara-saudara, yang bikin lambang Garuda Indonesia, saya punya kakek Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Badri, perancang daripada beberapa lambang negara, yaitu Garuda Indonesia. Yang membuat lagu Indonesia adalah Al-Habib Hussein Al-Mutahhar. Dan siapa yang pertama kali menancapkan bendera merah putih di depan rumahnya sebelum rakyat-rakyat Indonesia mengetahui warna bendera merah putih? Siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Buita. Nah, saudara-saudara, kalau ada orang bilang Habib itu anti Pancasila, Habib itu anarkis, jangan dekat-dekat kamu. Habib itu jangan dekat-dekat, nanti kamu dituduh teroris, nanti kamu dibilang radikal. Saudara-saudara, tidak ada di dalam kitab Idhatun Nasihin disebutkan apa arti nasionalisme. Banyak orang sekarang teriak nasionalis, nasionalis. Saya ini orang nasional, saya ini cinta negara. Tapi ngomongnya cuma sebatas lewat mulut, tapi merah putih tidak ada dalam hati mereka. Saya Pancasila, saya merah putih, tapi cuma ngomong di dalam kitab Idhatun Nasihin itu
Apa arti nasionalis? Di dalam kitab itu, arti nasionalis adalah mereka yang rela binasa asalkan bangsanya sejahtera, yang rela mati asalkan bangsanya hidup. Nasionalis adalah mereka yang rela miskin asalkan rakyat bangsanya kaya, asalkan bangsanya sejahtera, asalkan bangsanya hidup. Nah, saudara-saudara, tidak ada yang lebih nasionalis di tanah Indonesia ini selain daripada ulama dan habaib, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan dikit-dikit habaib ceramah keras, ceramah tegas, dibilang anti Pancasila, dibilang anti merah putih. Kalau bukan karena ulama dan santri, Indonesia tidak akan merebut kemerdekaannya. Betul? Betul? Yang paling berjuang membela negara ini ulama dan santri. Apa buktinya? Contoh banyak dan dulu, antara dulu itu pondok-pondok pesantren. Di antara Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh ustadz yang mendirikan daripada tentara-tentara, personel-personel yang membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara, waktu itu Bung Tomo bingung bagaimana caranya untuk memanggilkan atau menggirohkan, menambah semangat perjuangan daripada anak-anak Islam. Waktu itu bangsa kita dijajah, waktu itu negara kita dijajah. Bagaimana anak-anak Surabaya supaya mereka itu semangatnya bergelora, semangatnya tinggi untuk membebaskan negara dari penjajah? Bung Tomo bingung, saudara-saudara. Akhirnya waktu itu ada satu kalimat yang bisa merobek kezaliman, yang bisa merebut daripada penjajahan kembali menjadi merdeka, yang merebut merah putih, yang kembali memerdekakan bangsa ini. Saudara-saudara, kalimat itu yang pernah diteriakkan oleh para pahlawan, kalimat itu yang pernah diteriakkan oleh para jenderal-jenderal, kalimat itu yang pernah diteriakkan oleh para ulama, kalimat itu yang pernah menggema di langit Surabaya, yang menggema di langit Indonesia, yang menggema di tanah Jakarta. Kalimat itu yang diteriakkan oleh Wali Songo, oleh Imam Bonjol. Kalimat itu yang diteriakkan oleh pejuang-pejuang Indonesia, pejuang-pejuang kemerdekaan. Tidak ada satu kalimat yang bisa merebut kemerdekaan kecuali satu, yaitu Allah. Kalimat itu yang bisa merobek dan merebut kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, wasiat saya, saudara-saudara, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari habaib, jangan jauh dari orang-orang soleh. Karena kita berharap Allah wafatkan kita bersama orang soleh, Allah wafatkan kita bersama para alim ulama, Allah wafatkan kita bersama habaib. Semoga sebelum kita keluar mengangkat kaki kita dari tempat masjid ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah jadikan kita umat Islam yang kuat persaudaraannya. Dan kita minta berkah bulan Muharram, Allah pulangkan Imam besar Habib Rizik, Allah keluarkan Habib Bahar bin Ali bin Smith dari penjara, Allah jaga ulama kiai kita, saudara, Allah jaga negara kita, saudara, Allah jaga merah putih kita, saudara. Dan kita minta semuanya, tidak ada yang punya hajat di tempat ini kecuali Allah kabulkan hajatnya, Allah tunaikan hajatnya, Allah berkahi rizkinya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal.